Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah belajar pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dian Kurniawan, SPD MPD, akan menjelaskan tentang teori belajar Gestalt. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, pertama-tama kita kenalan dulu yuk dengan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada saya, Prita Aditya Lestari, dengan NPM 192151115. Yang kedua, ada Salma Aulia Rahmatillah dengan NPM 192151116. Dan yang ketiga, ada Dita Rizka Nur Putri dengan NPM 192151118. Dalam teori Gestalt ini kita akan belajar banyak hal. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang pengertian psikologi Gestalt. Yang kedua, tokoh-tokoh teori psikologi Gestalt. Yang ketiga, pengertian belajar menurut teori Gestalt. Yang keempat, prinsip-prinsip teori belajar Gestalt. Yang kelima, hukum-hukum belajar Gestalt. Yang keenam, implikasi teori belajar Gestalt dalam pembelajaran. Yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan teori psikologi Gestalt. Nah, pertama kita akan belajar dulu teori psikologi Gestalt. Teori psikologi Gestalt ini memiliki banyak arti, termasuk menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Kartono dan Gulo, yang menyatakan bahwa psikologi Gestalt mempunyai arti, yaitu yang pertama, aliran psikologi yang terutama memberi perhatian pada proses-proses persepsi di mana pokok pikirannya yang utama adalah bahwa suatu keseluruhan adalah lebih besar daripada penjumlahan bagian-bagiannya. Yang kedua, suatu aliran psikologi yang menekankan bahwa pengalaman langsung adalah hasil dari segenap pola kegiatan individu atau aktivitas sensoris serta relasi-relasi dan organisasi-organisasi di dalam pola tersebut. Yang kedua ada menurut Sudarsono. Ia menyatakan bahwa psikologi Gestalt mempunyai arti, yaitu yang pertama, suatu aliran dalam psikologi yang membahas tentang proses-proses persepsi dengan fokus perhatian pada proses dan tingkah laku mental dengan penekanan bahwa suatu keseluruhan adalah lebih besar daripada penjumlahan bagian-bagiannya dan bukan bagian-bagian yang menentukan keseluruhan. Yang kedua, aliran dalam psikologi mengakui bahwa pengalaman tanpa perantara merupakan hasil dari aktivitas perseorangan serta hubungan-hubungan organisasi-organisasi dalam sistem tersebut. Dalam bahasa Jerman, Gestalt berarti whole configuration atau bentuk yang utuh, pola, kesatuan, dan keseluruhan. Teori psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Pengertian-pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa teori Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Teman-teman, setelah tadi nih kita udah belajar tentang pengertian teori psikologi Gestalt. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh dari teori Gestalt ini. Nah, yang pertama itu ada Max Wertheimer. Max Wertheimer merupakan salah satu tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri teori Gestalt. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, 3 serangkai ini dia itu yang pertama ada Max Wertheimer, yang kedua itu ada Wolfgang Kohler, yang ketiga itu ada Kurt Koffka.
Nah, konsep penting dari Max Wertheimer ini yaitu P-phenomenon, yaitu bergeraknya objek statis menjadi rangkaian gerakan yang dinamis setelah dimunculkan dalam waktu singkat dan dengan demikian memungkinkan manusia melakukan interpretasi. Nah, Wertheimer ini dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboskop. Jadi stroboskop ini dia itu merupakan alat yang berbentuk kotak dan diberikan alat supaya kita tuh bisa lihat ada apa sih di dalam kotak tersebut. Nah, terus pada tahun 1923 Wertheimer ini dia mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory. Nah, hukum-hukum tersebut yang pertama itu ada hukum kedekatan, yang kedua itu ada hukum ketertutupan, yang ketiga itu ada hukum kesamaan. Nah, jadi yang kedua itu ada Wolfgang Kohler. Kohler itu lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Nah, Kohler ini dia pernah melakukan penyelidikan terhadap intelijensi kera. Dari hasil penyelidikannya tersebut, ia tulis ke dalam buku yang bertajuk The Mentality of Apes pada tahun 1925. Nah, Kohler ini menggunakan sejumlah rangkaian eksperimen, yaitu yang pertama ada the truth problem. Nah, jadi binatang itu dapat melihat makanannya sebagai tujuan, tapi mereka itu nggak bisa mencapai secara langsung. Binatang yang lebih tinggi tingkatannya akan lebih cepat dalam pemecahan masalah. Lalu yang kedua itu ada percobaan dengan simpanse. Nah, jadi kalau percobaan dengan simpanse ini, jadi Kohler itu dia menggunakan simpanse yang ada di dalam kandang. Jadi dia itu pakai pisang dengan menggunakan dua metode. Metode yang pertama itu dengan tongkat dan yang kedua itu dengan kotak. Jadi Kohler itu bakalan nyimpen pisang di luar kandang. Nah, kalau misalnya metode tongkat ini, jadi simpanse harus menggunakan tongkat untuk mengambil pisang tersebut dengan cara menyambung-nyambungkan tongkat tersebut. Nah, kalau yang kedua itu dengan metode kotak. Nah, kalau metode kotak ini, jadi simpanse harus menyusun kotak tersebut hingga ia bisa mengambil pisang yang disimpan oleh Kohler. Nah, dari eksperimen tersebut, Kohler menyatakan bahwa ada kera yang cerdas, ada simpanse yang cerdas dan ada juga simpanse yang bodoh. Nah, kalau misalnya simpanse yang bodoh ini yaitu belajar dengan asosiasi dan pengulangan sambil melakukan sesuatu yang berulang. Nah, sedangkan yang cerdas itu dia itu belajar sangat banyak seperti apa yang dilakukan manusia, bisa mempertunjukkan sesuatu dan kadangkala memperlihatkan kemampuan proses mental yang tajam. Dari eksperimen tersebut didapat bahwa simpanse tidak kurang dari manusia, yaitu mampu memecahkan masalah sekaligus dengan proses intelijensi atau pemahaman. Nah, yang kedua itu ada percobaan dengan ayam. Jadi ayam ini itu dibentuk untuk didekati warna kertas yang agak gelap dan tidak mendekati warna yang terang. Setelah dilatih secukupnya, bila ayam diberi pilihan untuk memilih terang dan agak gelap, maka ayam akan memilih gelap karena hasil latihan. Periode berikutnya, bila ayam diberi pilihan untuk memilih yang agak gelap dan dengan yang gelap, maka ayam akan memilih mendekati gelap atau tidak memilih yang agak gelap seperti yang dilatihkan. Nah, dari eksperimen-eksperimen tersebut, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme, dalam hal ini simpanse, dalam peroleh pemecahan masalah diperoleh dengan pengertian atau dengan insight. Jadi, Hilgard yaitu menyatakan bahwa ada 6 macam sifat khas belajar dengan insight, yaitu yang pertama ada insight itu tergantung pada kemampuan dasar. Yang kedua
tergantung pengalaman masa lampau yang relevan. Lalu yang ketiga ada tergantung pada pengaturan secara eksperimental. Yang keempat ada insight itu didahului oleh satu periode mencoba-coba. Yang kelima, belajar yang dengan insight itu dapat diulangi. Dan yang terakhir, insight yang telah sekali didapatkan dapat dipergunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang baru. Nah, yang ketiga itu ada Kurt Kafka. Nah, Kafka ini dia lahir di Berlin pada tanggal 18 Maret 1886. Sumbangan Kafka kepada psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip Gestalt dengan rangkaian gejala psikologi, mulai dari persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Jadi, teori Kafka tentang belajar antara lain, yang pertama itu ada jejak ingatan atau memory tracks. Nah, memory tracks ini yaitu suatu pengalaman yang membekas di otak. Jejak-jejak ingatan ini diorganisasikan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip Gestalt dan akan muncul kembali kalau kita mempersepsikan sesuatu yang serupa dengan jejak-jejak ingatan tadi. Yang kedua ada perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan. Jadi perjalanan waktu itu tidak dapat melemahkan, melainkan menyebabkan terjadinya perubahan jejak. Karena jejak tersebut cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapatkan Gestalt yang lebih baik dalam ingatan. Dan yang terakhir ada latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Yang keempat ada Kurt Lewin. Pandangan Gestalt diaplikasikan dalam field psikologi oleh Kurt Lewin. Lewin lahir di Jerman. Nah, awalnya Lewin itu tertarik dengan paham Gestalt, tapi kemudian ia menentang teori ini karena dianggap tidak kuat. Nah, Lewin kurang setuju dengan pendekatan Aristotelian yang mementingkan struktur dan isi gejala kejiwaan. Ia lebih cenderung ke arah pendekatan yang Galilean, yaitu yang mementingkan fungsi kejiwaan. Konsep utama Lewin adalah life space, yaitu lapangan psikologis tempat individu berada dan bergerak. Salah satu teori Lewin yang bersifat praktis adalah teori tentang konflik. Nah, Lewin membagi konflik dalam 3 jenis. Yang pertama itu adalah konflik mendekat-mendekat, yaitu konflik ini terjadi jika seseorang menghadapi dua objek yang sama-sama bernilai positif. Yang kedua ada konflik menjauh-menjauh. Nah, konflik ini terjadi kalau seseorang berhadapan dengan dua objek yang sama-sama mempunyai nilai negatif, tetapi ia tidak bisa menghindari kedua objek tersebut. Yang ketiga ada konflik mendekat-menjauh, yaitu konflik ini terjadi jika ada satu objek yang mempunyai nilai positif dan nilai negatif sekaligus. Terakhir, atau yang kelima, ada John Dewey. Ia mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru sebagai berikut. Yang pertama, ada penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa. Dan yang ketiga, mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Dari ketiga hal tadi, dalam menyajikan pelajaran, guru jangan memberikan konsep yang harus diterima begitu saja, melainkan harus lebih mementingkan pemahaman terhadap proses terbentuknya konsep tersebut daripada hasil akhir. Selanjutnya, yang ketiga ada pengertian belajar menurut teori Gestalt. Selanjutnya, yang ketiga ada pengertian belajar menurut teori Gestalt. Gestalt adalah pemikiran psikologi pendidikan yang menekankan pada pentingnya pola studi secara menyeluruh pada proses mental daripada mengisolasi fenomena mental sebagai sensasi tunggal, di mana Gestalt sendiri dalam psikologi berarti pola pembentukan.
Nah, menurut teori ini, belajar bukanlah mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insight atau pemahaman. Nah, insight ini adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan yang menganggap bahwa insight ini adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Ciri-ciri insight yang merupakan inti dari belajar menurut teori Gestalt. Yang pertama, ada kemampuan insight seseorang tergantung kepada kemampuan dasar orang, sedangkan kemampuan dasar itu tergantung kepada usia dan posisi yang bersangkutan dalam kelompok atau spesiesnya. Yang kedua, insight dipengaruhi atau tergantung kepada pengalaman masa lalunya yang relevan. Yang ketiga, insight tergantung kepada pengaturan dan penyediaan lingkungannya. Yang keempat, pengertian merupakan inti dari insight. Nah, melalui pengertian individu akan dapat memecahkan persoalan. Pengertian itulah yang dapat menjadi kendaraan dalam memecahkan persoalan lain pada situasi yang berlainan. Yang kelima, apabila insight telah diperoleh, maka dapat digunakan untuk menghadapi persoalan dalam situasi lain. Nah, selanjutnya ada gambaran jelas tentang belajar Gestalt, di mana di sini disajikan pada beberapa prinsip penerapannya. Yang pertama itu ada belajar berdasarkan keseluruhan. Teori Gestalt menganggap bahwa justru keseluruhan itu lebih memiliki makna dari bagian-bagian. Bagian-bagian hanya berarti apabila ada dalam keseluruhan. Makna dari prinsip ini adalah pembelajaran itu bukanlah berangkat dari fakta-fakta, akan tetapi mesti berangkat dari suatu masalah. Dari masalah itu siswa dapat mempelajari fakta. Yang kedua, anak belajar merupakan keseluruhan. Nah, prinsip ini mengandung pengertian bahwa mengajarkan anak itu bukanlah hanya mengembangkan intelektual saja, akan tetapi mengembangkan pribadi anak yang seutuhnya. Apa artinya kemampuan intelektual manakala tidak diikuti sikap yang baik atau tidak diikuti oleh pengembangan seluruh potensi yang ada dalam diri anak. Oleh karenanya, mengajar itu bukanlah menumpuk memori anak dengan fakta-fakta yang lepas, tetapi mengembangkan keseluruhan potensi yang ada dalam diri anak. Yang ketiga, ada belajar berkat insight. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Dengan demikian, maka belajar itu akan terjadi manakala dihadapkan kepada suatu persoalan yang harus dipecahkan. Belajar bukanlah menghafal fakta. Melalui persoalan yang dihadapi itu, anak akan mendapat insight yang sangat berguna untuk menghadapi setiap problem. Yang keempat, ada belajar berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman adalah kejadian yang dapat memberikan arti dan makna kehidupan setiap perilaku individu. Belajar adalah melakukan reorganisasi pengalaman-pengalaman masa lalu yang secara terus-menerus disempurnakan. Yang keempat, ada prinsip-prinsip teori belajar Gestalt. Yang keempat, ada prinsip-prinsip teori belajar Gestalt. Interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Setiap perceptual field memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figure and ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan skill yang dipelajari. Pengorganisasian ini mempengaruhi makna yang dibentuk. Nah, prinsip-prinsip pengorganisasian. Yang pertama ada principle of proximity, bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan, baik waktu maupun ruang, dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai salah satu bentuk tertentu. Yang kedua ada principle of similarity. Individu akan cenderung mempersiapkan stimulus yang sama sebagai suatu kesatuan. Kesamaan stimulus itu bisa berupa persamaan bentuk, warna, ukuran, dan kecerahan. Yang ketiga ada principle of objective set, di mana organisasi ini berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya yang keempat ada principle of continuity. Nah, di sini ditunjukkan bahwa kerja otak manusia secara alamiah melakukan proses untuk melengkapi atau melanjutkan informasi meskipun stimulus yang didapat tidak lengkap. Yang kelima ada principle of closure atau principle of good form. Nah, di sini orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Orang akan cenderung melihat suatu objek dengan bentuk yang sempurna dan sederhana agar mudah diingat. Yang keenam ada principle of figure and ground, yaitu di mana dianggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua, yaitu figure yang berarti bentuk dan ground yang berarti latar belakang. Nah, prinsip ini menggambarkan bahwa manusia secara sengaja ataupun tidak memilih dari serangkaian stimulus mana yang dianggap sebagai figur dan mana yang dianggap sebagai ground. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada principle of isomorphism, di mana di sini ditunjukkan adanya hubungan antara aktivitas otak dan kesadaran atau menunjukkan adanya hubungan struktural antara daerah-daerah otak yang teraktivasi dengan isi alam sadarnya. Nah, selanjutnya untuk materi yang kelima yaitu mengenai
Hukum-hukum belajar Gestalt. Hukum-hukum belajar Gestalt. Nah, dalam hukum-hukum belajar Gestalt ini ada satu hukum pokok, yaitu hukum Prägnanz, dan 4 hukum tambahan atau subsidiar yang tunduk kepada hukum yang pokok itu, yaitu hukum-hukum keterdekatan, ketertutupan, kesamaan, dan kontinuitas. Nah, 4 hukum tambahan yang tunduk kepada hukum pokok itu diantaranya yang pertama ada hukum keterdekatan, yaitu hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu ada hukum ketertutupan, yaitu hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. Selanjutnya yang ketiga ada hukum kesamaan, yaitu hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Nah, selanjutnya yang keempat ada hukum kontinuitas, yaitu orang akan cenderung mengasumsikan pola kontinuitas pada objek-objek yang ada. Nah, untuk materi yang keenam yaitu implikasi teori belajar Gestalt dalam pembelajaran. Implikasi teori belajar Gestalt dalam pembelajaran diantaranya yaitu pendekatan fenomenologis, yaitu menjadi salah satu pendekatan yang eksis di psikologi. Dan dengan pendekatan ini, para tokoh Gestalt menunjukkan bahwa studi psikologi dapat mempelajari higher mental proses yang selama ini dihindari karena abstrak, namun tetap dapat mempertahankan aspek ilmiah dan empirisnya. Nah, fenomenologis ini memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah psikologi. Adapun pendiri dari fenomenologis modern ini yaitu Heidegger, yang menjadi salah seorang murid dari Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Nah, Husserl ini juga adalah murid dari Carl Stamm, yaitu salah seorang tokoh psikologi eksperimental baru yang muncul di Jerman pada akhir pertengahan abad ke-19. Nah, Kohler dan Kova bersama dengan Wertheimer yang mendirikan psikologi Gestalt ini adalah murid dari Stamm juga, dan mereka menggunakan fenomenologis sebagai metode untuk menganalisis gejala psikologis. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fenomenologis itu? Nah, fenomenologis adalah deskripsi tentang data yang berusaha memahami dan bukan menerangkan gejala-gejala. Fenomenologis kadang-kadang dipandang sebagai suatu metode pelengkap untuk setiap ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan mulai dengan mengamati apa yang dialami secara langsung. Nah, selanjutnya, pandangan Gestalt menyempurnakan aliran behaviorisme, yaitu dengan menyumbangkan ide untuk menggali proses belajar kognitif berfokus pada higher mental proses. Nah, adanya perceptual field diinterpretasikan menjadi lapangan kognitif, di mana proses-proses mental seperti persepsi, insight, dan problem solving beroperasi. Dan untuk materi yang terakhir, yaitu materi yang ketujuh mengenai kelebihan dan kekurangan teori psikologi Gestalt. Kelebihan teori Gestalt. Nah, yang pertama yaitu menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Nah, yang kedua yaitu kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Nah, selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya sendiri. Nah, di sini guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik. Nah, Tiller dan Nur Hidayati juga menambahkan bahwa dengan upaya mengimplementasikan teori belajar kognitif dalam rancangan pembelajaran, maka yang pertama, siswa dengan mudah dapat mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri. Yang kedua, siswa dapat dengan mudah berpikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Selanjutnya yang ketiga, siswa mempunyai kesempatan untuk mencoba gagasan yang baru. Kelemahan teori Gestalt.
Yang pertama yaitu karena menurut Gestalt, sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses belajar, sebab beban yang harus ditanggung sangatlah banyak. Selanjutnya yang kedua yaitu sulit menemukan pemahaman dalam mempelajari hal-hal yang sangat beragam. Nah, jadi selain kelebihannya yang sangat berharga bagi belajar di sekolah dengan insight, namun terdapat juga celah-celah kelemahan dan kekurangannya. Nah, terhadap teori Gestalt diajukan pertanyaan seperti ini. Bolehkah belajar dengan insight itu dianggap sebagai prototipe belajar? Dari satu segi, teori ini nampak menunjukkan beberapa kejadian belajar yang umum, sehingga lebih mudah menganalisisnya. Misalnya, kalau anak dibimbing untuk melihat hubungan seperti tambah dan kali antara berat dan daya tarik atau gaya berat, maka sering ia mampu memperlihatkan pemahaman. Sedangkan dari segi yang lain, memang sulit menemukan pemahaman dalam mempelajari hal-hal yang sangat beragam. Misalnya, anak tidak dapat mempelajari nama tanaman atau binatang-binatang dengan insight. Dia tidak dapat membaca dengan insight, demikian pula dia tidak dapat berbicara dengan bahasa asing. Siswa biologi tidak dapat mempelajari struktur dan fungsi hewan dengan pemahaman. Tegasnya, pemahaman itu tidak dapat menjadi prototipe untuk sejumlah belajar yang biasa dilakukan manusia. Barangkali pemahaman barulah terjadi kalau kita belajar dengan pemecahan masalah. Walaupun dalam kenyataannya tidak semua hal merupakan masalah. Boleh jadi hanya merupakan fakta ataupun prinsip.